Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok video yang selanjutnya, yaitu tentang teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini ada beberapa bagian yang akan kami bahas. Pada hakikatnya, semua penelitian adalah pencarian jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh peneliti. Selanjutnya, hasil penelitian akan berupa jawaban atau pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Untuk menghasilkan jawaban tersebut, dilakukan salah satunya dengan cara pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari responden penelitian. Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian sangat erat kaitannya dengan alat pengumpulan data yang digunakan. Misalnya penelitian yang menggunakan angket sebagai alat pengumpul data menggunakan metode angket dalam pengumpulan datanya. Secara umum, semua metode pengumpulan data dapat digunakan pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi, ada beberapa metode yang lebih tepat digunakan pada penelitian kuantitatif daripada penelitian kualitatif. Misalnya, tes atau angket. Dengan demikian, ada beberapa teknik dan instrumen pengumpulan data kuantitatif, diantaranya yaitu yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga angket atau kuesion, dan yang keempat yaitu wawancara. Yang pertama yaitu observasi. Observasi atau pengamatan merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan canggih. Observasi merupakan proses aktivitas yang mempengaruhi oleh ekspresi pribadi, pengalaman, pengetahuan, perasaan, nilai-nilai, harapan, dan tujuan observ. Dengan menggunakan daftar data observasi tersebut, peneliti lebih berperan sebagai pengamat terhadap unit analisis. Daftar observasi juga dapat digunakan untuk mengetahui atau mengambil data sekunder di mana penelitian dilakukan terhadap dokumen-dokumen, medical record, buku atau lembar catatan, form checklist, kamera, foto, dan lain-lain. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar. Oke, baik. Poin yang selanjutnya yaitu akan dibahas oleh kawan atau rekan saya. Saya ingin menyambung diskusi tadi yang telah disampaikan oleh saudara Pandi Yasuki. Sini saya akan menjelaskan tentang tes. Tes adalah suatu teknik pengukuran yang dilakukan. Di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Sini ada tes tertulis. Ada 3 jenis tes maksudnya. Pertama ada tes tertulis, dan tes lisan, dan tes perbuatan. Selanjutnya ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah pengumpulan data, juga dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang kerap disebut dengan kuesioner atau daftar pertanyaan.
Di sini ada 4 macam angket atau kuesioner. Ada angket langsung tertutup, ada angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri. Selanjutnya, ada angket langsung terbuka. Ada pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden atau menjawab keadaan yang dialami sendiri tanpa alternatif jawaban dari peneliti. Dan ada angket tak langsung terbuka, adalah dikonstruksi dengan ciri-ciri yang dengan angket langsung terbuka. Dan angket tak langsung terbuka sediakan kemungkinan atau alternatif jawaban. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Fandi Aswaqi dan Kadri Iwantona. Yang mana di sini yang akan saya jelaskan adalah teknik pengumpulan data berupa wawancara. Jadi yang dimaksud dengan wawancara adalah instrumen penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara tatap muka. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diberi wawancara yang memberikan pernyataan. Nah, di sini dalam menyusun butir-butir pertanyaan dalam wawancara, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan bentuk wawancara, apakah terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, dalam wawancara yang tidak terstruktur harus ditentukan formulasi pertanyaan yang didasarkan pada karakteristik responden, misalnya tingkat ketenangan, banyak bicara, dan inteligasinya. Yang ketiga, dalam wawancara yang terstruktur, sebuah petunjuk wawancara harus disusun dalam pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Nah, susunan sekuensi yang logis dan apa pertanyaan yang pertama ditanyakan serta apa pertanyaan yang terakhir.